Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Di sini dijelaskan tentang anggota badan yang semestinya dihilangkan. Dihilangkan dari tubuhnya yang termasuk khisalul fitrah. Khisalul fitrah. Yang pertama adalah sya'rul ra's. Rambut kepala. Enggak masalah kalau rambut ini digundul kalau orang ingin terlihat bersih. Atau dibiarkan juga enggak masalah bagi orang yang mau memberikan minyak dan selalu menyisiri. Ya, berarti kalau yang enggak boleh itu yang gimbal, dibiarkan gimbal itu nggak benar. Ya, yang boleh itu kalau memang mau dipanjangkan nggak apa-apa dipanjangkan, tapi yang penting diminyai dan disisiri. Nah, kalau nggak mau ya wis digundul. Jadi pilihannya seperti itu. Nggak boleh juga dibiarkan sebagian, digundul sebagian. Ya, kozak, ini makruh. Ya, di model sampingnya habis atau sebelah kanan tok habis, yang sini mutu ya, atau dikasih garis gedalane semut, kadang obat nyamuk muter, ini nggak benar. Itu fahuwa da'bu ahli syatarah. Yang kedua, kumis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gussus syawarib." Dalam riwayat yang lain, "Juzzus syawarib." Dalam riwayat yang lain, "Huffus syawarib wa'ful liha." Potong kumis. Nah, karena itu ada yang memerintahkan untuk digunting sampai habis. Nah, ada riwayat "Juzzus syawarib," cukur habis. Ada mengatakan huffus syawarib. Huffus syawarib itu hanya ujungnya saja. Ya, ujungnya saja. Tebal enggak ada masalah, yang penting tidak menutupi bibir atas. Apalagi sampai nutupi bibir bawah. Ya apa mangane mari ngono ya. Ini enggak benar. Jadi dipotong ujungnya. Nah, dipotong ujungnya atau ya ditipisi semua secara merata, enggak ada masalah. Atau dikerok juga nggak masalah. Adapun nyukur nggak ada riwayat sama sekali tentang nyukur, cuman tidak dipermasalahkan. Ya, tidak permasalahkan. Tapi kalau Nabi yang diperintahkan untuk ditipisi saja, jadi digunting sampai tipis atau ditipisi ujungnya saja sampai terlihat bibir bagian atasnya, itu yang dianjurkan. Karena itu ditipisi sampai kecil-kecil itu termasuk halak katanya, termasuk halak. Wal ikhfa'ul gharib minal halak, wal ikhfa'ul gharib minal halak. Nukila anis sahabat, diriwayatkan dari sahabat Nabi, sebagian tabi'in melihat kepada seseorang yang menipisi kumisnya. Ya, menipisi kumisnya. Tabi'in itu mengatakan, "Aku melihatmu ini teringat sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi mereka para sahabat menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dengan menipisi kumisnya, enggak dibiarkan panjang. Mughirah bin Syu'bah pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumisnya panjang. Panjang itu ke bawah ya. Bukan yang sininya panjang, bukan. Kalau sininya panjang tidak ada masalah. Ininya yang nutupi bibir. Dilihat oleh Rasulullah Mughirah ini kumisnya panjang, dipanggil, "Ta'al, sini." Dipotong oleh Rasulullah. Perhatiannya Rasulullah kepada sahabatnya. Sampai dalam masalah kumis dipotong no.
Ya. Ulama zaman sekarang gak ono, ketok muridnya kayak ngono kadang mek dijarno tok paling ndak ya potongan ngono tok wis. Rasulullah nggak diambilkan gunting dipotongkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan. Dipotong oleh Rasulullah, penggarisnya pakai siwak. Penggarisnya nggak siwak. Nggak nggak penggaris ya, nggak nggak suri, nggak nggak apa langsung nggak siwak guys. Dibuat apa namanya garisnya. Adapun kalau ujungnya dibiarkan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mau dibentuk seperti Pak Raden ini nggak apa-apa. Yang penting yang di atas bibir ini, yang di atas bibir itu tipis, ya. Karena itu diriwayatkan Sayyidina Umar itu membiarkan ujungnya dibiarkan panjang. Yang kadang ada orang sininya tipis, sininya panjang nyambung ya. Nyambung, tidak ada masalah kalau itunya. Kenapa? Karena nggak menutupi bibir. Sehingga tidak menyisakan bagian sisa makanan. Orang kalau bibir itu kan mangan kadang no nyisa. Kan ngono gregetno. Nyiji ya, gak kolu kadang gara-gara ngono wega mangan akhirnya. Kadang banyu kopi ini sik nyentel ya. Akhirnya turu semutan mari. Adapun jenggot diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditebalkan. Iya ditebalkan. Bahkan sebagian ulama itu ngomong kalau misalkan jenggot itu ini ya, ini yang diperintahkan tebalkan, bukan yang sini. Yang disunahkan oleh Nabi itu jenggot. Al-liha itu asy'arun nabit al-lihya. Rambut yang tumbuh pada jenggot. Ini disunahkan untuk ditebalkan. Sampai sebagian ulama menyatakan kalau dijual di pasar itu tak beli. Nah, sekarang didol. Obat penumbuh rambut ya didol. Isiku tukun. Tapi sakno terpaksa ya. Saking kepinginnya sampai waduh berbulan-bulan ya tumbuhnya sik tipis saya. Mek gini tok sakno nih. Lah orang Yahud diriwayatkan orang Yahud itu mereka menebalkan kumisnya. Ya, menebalkan kumisnya, jenggotnya ditipisi. Maka Nabi mengatakan wa khalifuhum. Ya, lakukan hal yang berbeda dari mereka, tipisi kumisnya, tebalkan jenggotnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan nyukur jenggot itu dianggap bid'ah. Nyukur jenggot dianggap bid'ah sebagian oleh ulama. Makanya sing kerja nang pabrik dikon cukur bodoh, melakukan bid'ah ya. Bahkan kalau nggak salah ada riwayat dari Imam Al-Muhajir, Imam Muhajir Ahmad bin Isa, beliau mengatakan kalau ada Sada Al-Ba'alawi nyukur jenggot nggak tak anggap cucuku. Ya, kalau ada Sadah dicukur jenggotnya nggak dianggap cucunya. Nah, karena itu dianjurkan. Tambah dawa tambah bodoh keliru kabeh. Iya memang Nabi mengajarkan itu hanya seukuran genggaman. Ya panjangnya seperti itu. Dawa-dawa ya gak ketok api enggak. Yang penting rapi, yang penting rapi. Yang ketiga sya'rul ibti. Ya bulu ketiak. Ini juga kadang-kadang digawe dawa-dawaan ya. Kayak pemandangan. Bulu ketiak ini dianjurkan untuk dicabut. Ya, dicabut setiap 40 hari sekali. Ya, ini maksudnya maksimal 40 hari sekali dicabut. Dicabut. Kenapa kok dicabut? Karena lebih memperlambat untuk tumbuh. Ya, dikerok cepopet. Ya apa kalau dikasih gamping biar gak tumbuh lagi ya nggak apa-apa, tapi gak dapat kesunahan terus, mandek wis. Karena apa wis gak tumbuh mana gak sunah, nggak dapat sunah. Sunahnya itu nyabutnya, bukan hanya bersihnya. Tujuannya juga nyabutnya itu sunah. Kalau itu akan mudah kalau dia terbiasa. Wis mulai biayanya jadi nyabut, mulai cilik dicabut, nggak loro. Ya kalau sudah terbiasa dicabut nggak sakit. Seperti kalau ada orang kadang jenggote dicabut nggak duit recehan. Kalau terbiasa ya gak loro, tapi coba lagi.
Sing nggak biasa ya loro, sama, ketiak juga sama. Kalau sudah terbiasa nggak sakit. Awalnya sakit. Nah, kalau nggak terbiasa gimana? Waduh loro gak enak. Ya dikerok aja, dikerok. Nah, karena yang tujuan intinya untuk bersih, agar tidak terkumpul kotoran di situ. Lah kalau rame kan akhirnya kan rusuh. Terus gampang bau, bau ketiaknya gampang bau. Tapi kalau kosong nggak gampang bau. Nah, kalau kalau bahasanya orang sekarang itu burket akhirnya. Ono bubure mari ngono. Yang keempat sya'rul ana, bulu kemaluan. Nah, bulu kemaluan ini disunahkan untuk dihilangkan antara dengan dicukur atau bin naurah. Bin naurah itu dengan gamping. Ya, dengan gamping. Semestinya tidak kurang dari 40 hari. Ya, lebih dari 40 hari kayak gerandeng mari. Ya, ini sunnah, sunnah. Kalau perempuan bahkan dianjurkan untuk dicabut. Karena apa? Di situ ada yud'ifu syahwah, melemahkan syahwat. Tapi kalau laki-laki sunnah dicukur. Laki-laki sunnah dicukur. Tidak kurang dari 40 hari. Ini kesunahan. Jadi jangan diingu, bahaya. Mati ini. Yang kelima al-adfar, kuku. Memotong kuku disunahkan karena kalau panjang itu mengerikan. Oh, perempuan itu kalau kukunya panjang lucu, lucu ndak semua. Nggak ada lucu-lucunya. Bayang no, bojone sampean tang kukune dawa ngene. Ayo. Beset kabeh mari ngono kan. Ndak ada lucu-lucunya. Ya dipotong sunnah. Juga kalau panjang akhirnya membuat kotor. Mau nggak mau, kalau pas nggak panjang nggak gampang kotor, tapi kalau panjang pasti gampang kotor. Apalagi kita, ya kulitnya tidak seperti Nabi, bolotannya cepat, keringetan didik garuk-garuk, rusuh wis. Nah, kalau Nabi walaupun nggak ada seminggu misalnya, yo garuk-garuk kalau bolote. Kalau kita bolot tok. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kelim adfarak, potong kukumu. Fa inna syaitan yaq'udu ala ma tala minha. Setan itu akan duduk di kukunya orang-orang yang panjang. Masih bersih, jadi vilai setan. Ya. Harus kalau sudah kalau Allah itu innallaha ma'al muhsinin ya. Innallaha ma'as sabirin. Kalau ini inna syaitana ma'ak, kamu selalu bersama setan. Lalu kalau setan tok nandi ambil setan, mangan bareng setan, turu ambil bojo bareng setan, sholat bareng setan, terus ndi ibadahi sing genah. Nah, jangan buat itu saat garuk-garuk. Garuk-garuk gak butuh kuku panjang, kuku pendek pun ya bisa. Kayak urut upil kadang. Ayo kayak urut kuping. Kono katen bat kok bingung. Untuk bersihkan hidung, ada istinsyaq diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bingung kuku, potong. Ini yang sekarang mulai tidak dihiraukan. Dulu di sekolahan itu setiap hari Senin ada pemeriksaan kuku, yang kukunya panjang dipotong. Saiki, gain kayak ngono, penjara kon. Hak asasi manusia jadi ini. Hak asasi manusia itu ada batasnya, bukan hak asasi manusia itu los. Kalau dianggap hak asasi manusia los, ya mari ngono zina hak asasi manusia. Judi di tengah embong hak asasi manusia. Nggak acara tutup jalan gak izin, hakku aku sing duwe acara kok ngono ah. Itu bro kon. Kan gitu, semuanya itu ada aturannya, ada batasnya. Kita punya hak tapi hak kita dibatasi. Seperti itu. Jadi di sekolahan itu semestinya dikembalikan seperti dulu lagi. Pemeriksaan potong. Makanya di madrasah saya kita ngono, dawa kukune wis dikethoki engko dikei hukuman. Yo, masih isan hukumane denda 50.000 cek kapok. Rambut di model-model, petal. Ayo. Nah, sebagian sekolah masih ada, ya. Ono sing kena nek gini biasa.
sekalipun misalkan ada kotorannya itu tidak menghalangi kesahan wudhu. Ini menurut sebagian pendapat. Ada khilaf di situ. Menurut Imam Ghazali nggak ada masalah. Apalagi orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan kotor-kotor. Ya. Petani, kemudian apa namanya, bengkel. Mau nggak mau tangannya kotor sudah, kuku-kukunya itu tidak masalah, tidak menghalangi masuknya air ke kulit. Karena Rasulullah ketika melihat orang-orang Badui, orang-orang pelosok, mereka itu diperintahkan oleh Nabi untuk memotong kukunya. Dan Rasulullah hanya mengingkari apa yang dilihat dari kotoran. Artinya Rasulullah risih. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholat. Artinya apa? Wudhunya sah, sholatnya sah. Hanya Rasulullah mengingkari kotornya saja. Nah, tapi kalau misalkan Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi sholat, nah di situ berarti ada penekanan yang sangat kuat bahwa memotong kuku ini perintah yang sangat penting. Jangan sampai ada kotor yang membuat akhirnya sholatnya tidak sah. Adapun cara untuk memotong kuku itu tidak didengarkan oleh Imam Ghazali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya memotong dari kanan dulu dan dimulai dari jari telunjuk. Jadi riwayat Nabi bagaimana motongnya nggak tahu. Yang penting tahunya Nabi memulai dari tangan kanan, kemudian dimulai dari jari telunjuknya. Dimulai dari jari telunjuknya, ditutup dengan jempol kanan. Ditutup dengan jempol kanan. Yang kiri dimulai dari jentik, jari kelingking sampai ke ibu jari, sampai dari ibu jari. Jadi akhirnya di sini di jempol, jari telunjuk ke kanan, kemudian jari kelingking kiri ke ibu jarinya, kemudian terakhir ibu jari kanan. Adapun alasannya Imam Ghazali beliau berkata yang terbuka padaku, yang menjadi jelas untukku itu memotong kuku, tangan sama kaki itu didahulukan tangan karena tangan lebih mulia. Memulai dari kanan itu jelas diutamakan daripada memulai dari kiri karena kanan lebih mulia daripada kiri. Lah, memulai dengan telunjuk karena jari telunjuk itu paling mulianya jari. Jadi paling mulianya jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini satu-satunya jari yang punya dua nama. Yang lainnya satu semuanya. Khinsir, binsir, semuanya satu-satu. Wusto, ibham. Jari telunjuk dua. Yang baik namanya musabbiha, yang tidak baik namanya sababah. Musabbiha digunakan untuk tasbih. Sababah digawe nuding. Raimu ya, yang ini kan. Gak ono raimu gak ono. Pasti nggak ngene. Nah, ini sababah, namanya dua. Ya kalau umumnya muslimin, mukminin, orang yang sholat ketika syahadat mengucapkan pasti menggunakan tunjuk asyhadu alla ilaha illallah. Pakai tangannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Pakai jari telunjuknya. Lah di situ dimulai oleh Nabi di situ. Ya. Tangan kanan, gak mulai dari kiri karena yang dipakai tangan kanan. Alhasil di situ itu yang diambil oleh Imam Ghazali, yang dipakai oleh Imam Ghazali diambilkan dari kanan. Cara aturannya Imam Ghazali itu seperti gini. Ya, dikumpulkan antara kanan dan kiri. Itu diibaratkan dengan halakoh ketika belajar. Salaf itu kan kalau membaca kitab dimulai dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Seperti itu. Dalam motong kuku juga sama. Kan dimulai dari ujung jari kanan. Dari jari telunjuk kanan. Dimulai dari situ ke kanan. Jari manis. Jari tengah, jari manis, jari kelingking. Pindahnya kemana? Ke kelingking sini. Kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, jari telunjuk kiri, jempol, ibu jari kiri. Terakhir di ibu jari. Muter. Ya, seperti muter. Nah, karena kalau ditaruh di lantai nganane podo tapi buntu. Buntu gak nyambung, tapi kalau seperti ini nyambung. Itu gambaran dari Imam Ghazali.
Sebagian ulama seperti Imam Nawawi, beliau punya cara sendiri. Kalau Imam Nawawi mulainya sama dari ibu jari, dari jari telunjuk ke kanan. Jari jentik, jari manis, jari kelingkingnya pindah ke jempol kanan. Nah, baru dimulai dari jari kiri, dari kelingking kiri sama dengan Imam Ghazali, tapi akhirnya di ibu jari kiri. Kalau Imam Ghazali akhirnya di ibu jari kanan. Ada yang lain menggunakan kalimat khawabis au khosab. Khawabis au khosab itu huruf-huruf awalnya daripada nama-nama jari. Untuk kanan khawabis, khinsir, wusto, ibham, binsir, sababa. Kiri au khosab, ibham, wusto, khinsir, sababa, binsir. Jadi selang-seling. Jari kelingking, jari tengah, ibu jari, jari manis, jari telunjuk. Ibu jari tengah, kelingking, jari telunjuk, jari manis. Dalam riwayat, siapa yang motong kuku seperti itu, maka dia akan dibebaskan dari penyakit mata. Dibebaskan dari penyakit mata. Kuku nang moto, mbok apa hubungannya, wallahu a'lam. Lah, salaf juga terkadang pindah-pindah caranya. Terkadang pakai cara ini, terkadang pakai caranya Imam Nawawi, terkadang pakai caranya Imam Ghazali, diputar. Enggak monoton pakai ini dok, enggak. Ya boleh kalau pakai yang ini dok, boleh pakai yang khawabis au khosab, monggo. Pakai yang seperti Imam Ghazali, monggo. Pakai caranya Imam Nawawi juga enggak masalah. Nah, alhasil yang penting dipotong kukunya. Enggak pakai cara semua, urut tok ya enggak apa-apa. Karena itu sunnah yang beda. Sunnah yang utama itu adalah motong kukunya. Mau diwalak-walik, kiri disik, kanan disik, enggak salah. Tapi sunnahnya mendahulukan yang kanan dan mendahulukan yang jari telunjuk. Adapun urut-urutannya itu istihbab. Anjuran dari Imam Ghazali, anjuran dari Imam Nawawi, dan seterusnya. Yang penting kukunya dipotong. Masih ada beberapa lagi itu. Masalah anggota tubuh yang perlu dihilangkan dari tubuhnya manusia yang dinamakan dengan khisalul fitrah. Ini penting, khususnya orang tua zaman sekarang kurang memperhatikan di situ. Kurang memperhatikan di kukunya anaknya, potongan rambutnya. Kadang orang tuanya yang nyeleneh, anaknya dipotong model-model. Umat Islam itu umat yang bersih, bukan umat yang model. Bersih yang diinginkan Nabi. An-nadzafatu minal iman. Bersih itu tanda keimanan. Di antara tanda keimanan bersih, bukan model. Apalagi model-model seperti itu syimatul kufar. Kebiasaan atau tanda-tandanya orang kafir. Wong kafir kayak ngono biasa. Tapi umat Islam enggak, terbiasa dengan rapi. Kalau mau potong yang rapi. Yang terlihat enggak orang ngelihat iki wong Islam ngono lho. Orang Islam itu selalu terlihat rapi. Nah, kalau Islami model-model kayak ngono ya akhirnya kayak preman kan akhirnya. Orang Islam tapi potongannya potongan preman. Dipisno gondrong nombur ini. Kini nintek. Iki tuh wong Islam iki preman. Lu gondrong enggak ada masalah gondrongnya. Cuman jangan menghilangkan sebagian, membiarkan sebagian. Kalau memang gondrong kabeh lek. Kalau memang gundul ya gundul. Nah itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.